Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjelang masuknya waktu iqamah, sebagaimana biasa kita mengkaji kisah-kisah yang tertera di dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang Allah cantumkan adalah kisah yang memiliki banyak hikmah, punya makna, bukan kisah kosong. Apalagi kisah yang dituduhkan oleh kafir Quraisy asatirul awwalin, bukan kisah dongeng-dongeng belaka, tetapi kisah umat-umat terdahulu yang Allah ceritakan kepada Rasulullah dan Rasul kisahkan kepada kita sampai hari ini. Adapun kisah yang akan kita ceritakan siang ini ialah kisah tentang seorang yang bernama Al-Walid ibni Mughirah. Kisah itu dicantumkan Allah di Quran surat Al-Mudaththir, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-30. Kisahnya panjang, tapi kemudian kita tidak akan bacakan ayat seluruhnya. Kita hanya ambil sepotong sebagian saja untuk sebagai muqaddimah mengawali kisah kita. Allah berfirman, "Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu malan mamduda wa banina syuhuda." Wa akhir ayat. Zarni, biarkan aku bertindak terhadap orang yang telah aku ciptakan sendiri. Aku di sini artinya Allah. Orang yang dimaksud di situ adalah Al-Walid ibni Mughirah, ayahanda daripada Khalid bin Walid. Jadi ada satu ayat di Al-Quran bercerita tentang ayahnya Khalid, namanya Al-Walid, Khalid bin Walid, Al-Walid ibni Mughirah. Biarkan aku bertindak terhadap orang yang aku ciptakan sendiri, kata Allah. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Lalu aku jadikan orang itu, Al-Walid tadi, harta yang melimpah, kaya sekaya-kayanya. Wa banina syuhuda, dan memiliki anak yang banyak. Di Mekah ketika itu Bapak Ibu, seseorang itu dianggap di tengah masyarakat memiliki dua. Memiliki harta yang banyak atau keturunan yang banyak. Kenapa? Karena dengan harta dia bisa berbuat. Karena dengan keturunan dia bisa berperang, tak butuh bantuan orang lain. Kalau sudah anaknya 16, maka tentu ini akan menjadi suatu kekuatan bagi mereka. Jadi kemudian Al-Walid itu orang terpandang, tokoh masyarakat, ahli bahasa, cerdas, pintar, kaya, melekat keistimewaan dunia kepada Khalid, pada Al-Walid, ayahnya Khalid. Lalu kemudian di waktu bersamaan Rasulullah SAW terus menyampaikan dakwah di kota Mekah, dari satu orang ke orang berikutnya, dari pintu ke pintu, dari anak muda ke anak muda selanjutnya. Lalu kemudian mulailah pentolan-pentolan Quraisy Mekah, petinggi-petinggi Mekah itu resah dengan dakwah Rasul. Akhirnya kemudian mereka pun berkumpul di Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya balai, tempat balai adat kota Mekah untuk memecahkan problem-problem yang ada ketika itu. Namanya Darun Nadwah. Mereka berkumpul dengan satu tujuan. Semestinya ada orang yang kita utus menemui Muhammad supaya berhenti menyampaikan dakwah. Karena orang Quraisy tak suka dakwah. Sebab dakwah itu isinya meninggalkan yang haram. Jangan riba, itu dakwah. Jangan berzina, jangan makan harta secara batil, jangan ambil hak orang lain. Orang Arab Mekah tak suka. Jangan ini, jangan itu. Mereka sakit kalau diajak untuk berbuat baik. Akhirnya setelah mereka berkumpul di Darun Nadwah,
Lalu kemudian dicarilah satu orang yang bisa mewakili perasaan mereka, supaya nanti ketika bertemu dengan Muhammad bisa menyampaikan aspirasi, keinginan penduduk Mekah, khususnya para petinggi Mekah. Lalu kemudian ditunjuklah orang yang fasih berbicara, orang yang cerdas, ahli bahasa, segala sesuatu melekat pada dirinya, sudahlah kaya, punya anak yang banyak, kedudukan tinggi, dihormati orang tua, lengkap sudah. Jatuhlah pilihan itu kepada Al-Walid ibni Mughirah. Ya Al-Walid, kata Abu Jahal, engkau kami utus sebagai delegasi menjumpai Muhammad. Lalu setelah engkau bertemu nanti, tawarkan kemewahan dunia kepada Muhammad, agar mereka bisa, agar Muhammad itu berhenti berdakwah. Akhirnya kemudian Al-Walid pun mendatangi Rasulullah SAW. Setelah dia bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian apa kata Al-Walid? Ya Muhammad, kami sudah tahu perkaramu di Mekah ini. Kau membuat suami istri berpisah, anak ayah tak baikan, Tuhan-Tuhan kami engkau hina, apa yang kami lakukan engkau larang. Cukuplah wahai Muhammad, sudahlah. In kunta, ini ucapan yang sangat menarik. Apa kata Al-Walid? Ya Muhammad, in kunta turidu bihadzal amri malan. Jika engkau ingin harta agar dakwahmu ini, apa yang kau sampaikan itu berhenti, jama'na laka min amwalina, kami kumpulkan harta-harta kami. Orang Mekah itu pedagang, Bapak Ibu. Pedagang itu duitnya banyak. Tapi kemudian mereka katakan, kalau engkau mau berhenti wahai Muhammad, kami kumpulkan jamak nami amwalina hatta takuna agna'ana, sehingga engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Mohon please stop dakwah. Yang kedua kata Al-Walid, wa in kunta turidu syarafan, kalau engkau ingin jadi orang mulia negeri ini, kami sawadnaka alaina, kami akan angkat engkau, kami akan muliakan engkau. Dua. Yang ketiga kata Al-Walid, wa in kunta turidu mulkan, kalau engkau ingin jadi raja, ingin jadi gubernur, ingin jadi orang hebat, jadi pejabat, apa kata mereka? Maka malaknak alaina, kami angkat engkau. Tak perlu ada pemilihan, tak perlu ada kampanye. Pokoknya kalau engkau mau begitu wahai Muhammad, kami akan angkat, kami akan jadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana alladhi ya'tika ra'iyan, kalau engkau ni gila, stres dengan ucapan-ucapanmu itu, tak pernah kami dengar, tak tahu kami asal usulnya, jika kondisi jiwamu itu tak stabil, maka kata dia, talabna laka atibba, maka kami akan cari obat. Wa bazalna, lalu kami cari tabib, kami cari dokter supaya engkau ini sehat. Tapi tolong berhenti berdakwah. Jangan lagi kau sampaikan pernyataan Tuhan kami begini, lalu dalam begini, tolong. Akhirnya kemudian setelah Al-Walid itu mengucapkan ucapan tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Rasulullah? Hasbuka ya Al-Walid. Dah selesai? Ada lagi yang mau ditawarkan? Masih banyak yang mau diberikan kepada saya? Hasbuka ya Walid. Selesai engkau wahai Walid? Kata Al-Walid, ya, saya sudah selesai. Lalu kemudian Rasulullah membaca ayat surat Fussilat Hamim. Tanzilum min rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hamim, tanzilun, turun dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun, sebuah kitab, fussilat ayatuhu, ayat-ayatnya sangat jelas dalam berbahasa Arab bagi kau orang berpikir. Sampai ayat ke-13, kalau mereka tidak berhenti berdakwah, maka kami hantarkan kepada mereka petir seperti menghantam kaum Ad wa Thamud. Ketika Al-Walid mendengar ayat tersebut, menggigil Al-Walid. Mengapa dia menggigil? Orang Arab itu, Bapak Ibu, kalau disebutkan kisah kaum Ad dan kaum Thamud, mereka lebih cepat paham. Karena dikirim kepada bangsa Arab. Sebagian besar Nabi dikirim kepada bangsa Bani Israel. Hanya sedikit dari bangsa Arab, hanya 4 orang Nabi saja. Kaum Ad, kaum Thamud, Nabi Muhammad Saleh.
Nabi Saleh alaihissalam. Itulah nabi-nabi yang dikirim kepada kaum Arab. Maka ketika disebutkan bangsa Ad dan Samud, maka akhirnya Al-Wali itu menggigil sebab dia faham betul bagaimana akhir daripada kehidupan bangsa kaum Ad dan Samud itu. Karena mereka menolak ajaran Nabi Hud, karena mereka menantang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kata Al-Walid, "Ya, kalau begitu wahai Muhammad, saya tinggalkan engkau." Dia pun berpaling, lalu kemudian dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ternyata di Darun Nadwah tadi, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan beberapa tokoh Quraisy lainnya sudah menunggu dengan pasukan-pasukannya. Orang-orang mereka menunggu press release apa yang didapat dari dialog antara Muhammad dan Al-Walid tadi. Kira-kira hasilnya apa? Mereka penasaran, selama ini apapun tak tawaran, apapun usahanya mentok, tak ada jalan keluarnya. Maka kemudian diutuslah orang terhebat di antara mereka. Mudah-mudahan Al-Walid ini bisa menundukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Walid sampai di Darun Nadwah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Jahal dengan cepat bertanya, "Apa hasilnya? Bagaimana keputusannya? Apakah dia ikut dengan cakap kita? Apakah dia menyerah?" Apa kata Al-Walid? Ini ucapannya sangat populer sekali. Apa kata Al-Walid? "Wallahi." Orang Arab itu kalau bersumpah tidak menyebut yang lain kecuali Allah. Wallahi, kata Al-Walid, "Inna liqaulihi alladhi yaqulu halawah." Sungguh apa yang diucapkannya itu memiliki kemanisan, sangat indah. Al-Walid mengucapkan itu, Bapak Ibu, karena Al-Walid ini paham bahasa, ahli sastra, orang yang tahu indahnya bahasa Arab, orang yang paham sastra. Kalau orang yang tak ngerti bahasa Arab, apalagi tak paham sastra, dia tak merasa bahasa Arab itu bahasa yang indah. Karena Al-Walid itu ahli bahasa, maka kemudian kata dia, "Wallahi, demi Allah, inna liqauluhu alladhi yaqulu halawah." Sungguh apa yang diucapkan oleh Muhammad itu sangat manis. Wa inna alaihi la talawah, memiliki keindahan yang luar biasa. Wa inna a'lahu la musmirun, bagian atasnya berbuah. Wa inna asfalahu la mughdikun, bagian bawahnya melimpah. Wa innahu la ya'lu, sesungguhnya ia diucapkan itu sangat tinggi. Wa la yu'la alaih, dan tak ada satupun yang menandingi ketinggiannya. Ucapan itu kemudian membuat hati Abu Jahal itu gemetar. Kenapa hati Abu Jahal gemetar? Al-Walid nampaknya sudah terpengaruh dengan Muhammad. Ucapannya itu bukan malah mengokohkan keadaan kafir Quraisy Mekah. Justru ucapan Al-Walid tadi menguatkan Muhammad itu betul-betul Nabi. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu bukan dari tukang sihir, bukan dari para rahib, tetapi itu ucapan yang tak pernah didengar. Itu ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Walid itu memuji apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya Al-Qur'an itu semakin sering kita baca, maka terasa manis di lisan kita. Semakin sering kita baca, maka terasa indah. Orang yang bosan baca Al-Quran bermakna dia tak tahu keindahan Al-Quran. Al-Walid tak beriman kepada Allah, tapi ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, dia langsung memuji kerana dia paham susunan kata-katanya yang begitu manis, susunan kata-kata yang begitu indah. Lalu akhirnya kemudian kata Al-Walid, "Aku menyerah. Apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah perkataan manusia." Lalu datang Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid itu satu suku dari Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, "Hai Al-Walid, tunggu sekejap. Jangan kau lanjutkan press release kita ini. Jangan sampaikan kepada halayak ramai. Tunggu dulu," kata Abu Jahal. "Kalau engkau ucapkan itu di depan banyak orang nanti, maka kedudukan kita di Mekah ini akan terancam." Apa sebab? Sebab kalau mereka dengar kata engkau, sementara engkau membenarkan ucapan Muhammad, bisa jadi mereka nanti akan berpindah. Yang selama ini mereka memuji kita, menyanjung kita, memuliakan kita, kalau engkau ucapkan kata-katamu itu, ucapanmu berpengaruh. Ucapanmu itu bukan sembarang ucapan.
Kalau kau ucapkan itu wahai Al-Walid, maka nanti para budak-budak ini membenarkannya, lalu dia mengikut Muhammad yang kita tuduh sebagai orang gila tersebut. Sebentar, pergi kau dulu. Akhirnya Al-Walid disuruh pulang. Sesampai di rumah, negosiasilah Abu Jahal dengan Al-Walid. Al-Walid, kau tahu bagaimana kedudukan kita di kota Mekah ini? Kita ni orang terpandang, kita ni orang kaya, kita ni begini, sebutkanlah keistimewaan-keistimewaan mereka. Kalau engkau tak ubah ucapanmu itu, kalau engkau tak ganti apa yang kau katakan itu, bahaya. Ini akan menyusahkan kita. Dirayu. Akhirnya kemudian lanjutan ayat surat Al-Mudaththir tadi, innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Akhirnya Al-Walid pun merenung, dipengaruhi terus oleh Abu Jahal, dipengaruhi terus. Akhirnya kata Al-Walid, baiklah, aku akan ikut engkau wahai Abul Hakam, aku akan ikuti kemauanmu. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang sebelumnya Al-Walid itu membenarkan ucapan Rasulullah, memuji ayat Al-Quran, gara-gara kawan akhirnya dia pun berubah. Apa yang diucapkan Al-Walid? Innahu lasihrun, sesungguhnya yang diucapkan Muhammad itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Maka dia katakan, faqala in hadza la sihrun yu'zar in hadza illa qaulul bashar, ini hanya ucapan manusia. Rasulullah itu Muhammad itu belajar dari tukang sihir masa lalu. Maka kemudian dia pun tidak jadi beriman, padahal hidayah itu sudah di depan mata. Apa pelajaran dari kisah yang singkat dan padat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pelajaran singkatnya adalah pengaruh kawan sangat luar biasa. Baik kita Pak, tapi dapat kawan yang tak baik, rusak kita. Kita tak pemain judi online, dapat kawan pemain judi online, terpengaruh. Kita tidak konsumsi narkoba, dapat kawan pengkonsumsi narkoba. Jadi dapat kawan yang suka mencarut kita. Jadi kawan itu luar biasa pengaruhnya. Orang yang baik ketika dia berada di lingkungan tak baik, dia akan rusak. Orang yang rusak ketika berada di lingkungan yang baik, dia akan baik. Al-Walid itu apa kurangnya? Ahli bahasa, mengakui Al-Quran, mengakui teladan Muhammad sebagai orang baik, tapi karena dipengaruhi oleh Abu Jahal yang terus menerus, akhirnya Al-Walid dengan terang benderang menolak Al-Quran itu sendiri. Fa'tabiru ya ulama sallallahu alaihi wasallam turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.